Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kita sebelum berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago. Bu Irma, selamat pagi. Selamat pagi, Renat. Selamat pagi, Bang Elman. Sehat-sehat ya, Bu Irma ya. Bu, Alhamdulillah, ini ya. Alhamdulillah. ID kemarin mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan permanen Dr. Terawan. Kalau DPR melihat, apakah memang ini perlu ditengahi atau memang dibiarkan saja dokter-dokter yang kita anggap adalah profesi yang mulia itu, Bu, menyelesaikan masalahnya sendiri? Enggak begitu. Jadi begini, Komisi 9 sudah memutuskan rencana akan memanggil semua pihak untuk duduk bersama. Jadi kita juga akan mengupas undang-undang ID ini, yang terkait dengan ID ini, apa sih yang termaktub di dalam pasal-pasal undang-undang ID ini. Sehingga kita tahu betul ya apa yang benar, yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai organisasi profesi, seharusnya ini kan hampir sama ya, ID ini menurut saya hampir sama dengan serikat pekerja, Jadi fungsinya harus melindungi pekerja, mencarikan jalan keluar semua permasalahan pekerja, kan begitu. Jadi sama, ID juga seharusnya memberikan supporting kepada para dokter yang melakukan inovasi, memberikan supporting, kemudian mencarikan jalan keluar gitu. Jadi jangan justru karakternya dimatikan, inovasinya dimatikan gitu. Ini merugikan bangsa dan negara. Maka kemudian Komisi 9 berencana untuk memanggil kedua belah pihak ini. Oke. Ya, masih Kapan ada Bu? 2.500 dalam waktu dekat. Masih ada 2.500 dokter muda yang sampai hari ini terancam tidak bisa bekerja karena tidak lulus ujian kompetensi. Nah, harusnya kan ID bisa dong mencarikan jalan keluar gitu. Agar dokter-dokter muda ini bisa melakukan tugasnya berbakti pada bangsa dan negara. Nah, tapi ini dibiarkan oleh ID juga gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya nggak baik gitu. Maka 2.500 ya? 2.500. Padahal kita katanya kekurangan dokter ya, Bu? Itu dia, dokter yang sudah mumpuni, ya, yang sudah dikenal dunia seperti Dokter Terawan ini, kan harusnya dijadikan aset gitu. Ya, didudukkan bersama gitu. Kalau ada yang memang harus diselesaikan, ya bantu selesaikan. Itu fungsi dari organisasi yang membawahi satu profesi, apapun profesi itu, mau serikat mau buruh ataupun mau dokter. Nah, pertanyaannya itu Bu Irma, kalau kemudian nanti dipanggil, lalu ID berpegang teguh pada keputusannya, dan Dokter Terawan juga merasakan betul dia tidak menyalahi aturan, tidak ketemu pembicaraan ini, apakah kemudian perlu misalnya ada organisasi dokter yang lain, seperti kalau kita bicara pengacara misalnya, profesinya itu kan asosiasinya ada beberapa begitu, wartawan juga ada beberapa, bisa seperti itu tidak Bu Irma? Saya kira itu dimungkinkan, karena apa? Karena kan undang-undang di negara Republik Indonesia ini ya membuat satu keniscayaan, kalau kemudian ini menjadi super body gitu, justru lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Ya, kami dari Komisi 9 pasti akan membantu mencarikan jalan keluar. Nah, Dokter Terawan pastinya juga nggak akan diam saja dengan banyak dokter yang selama ini juga sangat takut kan dengan ID gitu, yang merasa dirugikan sama ID kan juga banyak. Nah, jadi saya kalau kami sih di Komisi 9 kalau itu terjadi kami menyetujui gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana MK melihat ini.
Makanya kami di Komisi 9 akan mendalami undang-undangnya gitu ya. Yeah. Undang-undangnya ID ini seperti apa gitu. Sehingga kami bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti itu, Leonard. Bu Irma, pertanyaan masyarakat kan kalau ID yang saat ini adalah semacam penentu ya untuk izin praktek dokter sudah mengeluarkan rekomendasi permanen berhenti untuk Dokter Terawan. Artinya apakah sekarang pasien-pasiennya yang sedang berobat ke Dokter Terawan itu masih bisa melanjutkan atau bagaimana jadinya, Bu? Iya, untuk kalau dari sisi ID ya Dokter Terawan sudah nggak boleh praktek lagi. Tapi kan dari sisi kemanusiaan, jangan lupa bahwa dokter itu punya sumpah, ya, sumpah yang harus dia laksanakan untuk menolong rakyat, untuk menolong manusia. Betul. Nah, kalau Dokter Terawan nanti argumentasinya bahwa dia masih harus bertanggung jawab dengan pasien-pasien yang sedang dirawat oleh beliau, ya tinggal nanti pengadilan yang akan memutuskan. Oh. Kan sumpah dokter itu juga termaktub ya di dalam undang-undang gitu. Dokter nggak boleh loh mengabaikan pasien. Dokter nggak boleh mencelakakan pasien yang dalam perawatan, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Dokter Terawan bisa dituntut oleh oleh pasiennya tuh kalau sedang dalam proses pengobatan tiba-tiba dihentikan. Makanya Dokter Terawan pasti akan melawan kan begitu. Iya. Dengan mengajukan uji materi bisa juga karena dia merasa bahwa sumpah dokternya harus dia laksanakan, dia kedepankan. Oke. Kita tunggu berarti ya Bu Irma agar sesegera mungkin pertemuan dengan ID dan Dokter Terawan supaya ya dokter yang tadi dikatakan Bang Elman adalah profesi yang harus sangat tenang, harus sangat cool pada saat tindakan medis, berorganisasinya juga dilakukan dengan cool dan tenang seperti itu ya. Bu Irma terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bu Irma. Pertanyaan saya kembali Bang Elman, kalau DPR sudah menginisiasi pertemuan ID dan Dokter Terawan, dua-duanya kemudian nanti tetap bertahan, kan tidak ada solusinya. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya di sinilah ID itu nggak boleh merasa super body kan gitu, seperti katakan Bu Irma tadi kan. ID itu harus bijak. ID itu sebetulnya harus tugas utamanya menjaga dan membentengi harkat dan martabat profesi kedokteran. Dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan akhir kan. Karena itu tugas utama dokter. Tugas utama dokter, bukan untuk menghukum. Tadi kan Bu Irma kan mengatakan, kan mestinya ID itu kan melindungi profesi kedokteran, bukan untuk membunuh kan gitu kan. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya ID harus berjiwa besar. Kalau Dokter Terawan misalnya kuku, diuji aja kan gitu kan. Soal metode pengobatan ini. Nah, artinya kan gini, ini harus didukung dulu. Karena kalau berdasarkan katakanlah dari teori apanya itu bedah cuci otaknya itu kan, dari DSA-nya itu. DSA dari sisi pasien kan sudah telah teruji kan. Banyak pasien disembuhkan. Dengan metode itu. Ini kan bukti. Nah, sementara ini kan tetap berpatokan secara ilmiah. Prosedurnya tidak gitu kan. dilewati oleh Dokter Terawan. Sementara Dokter Terawan sudah datang dengan solusinya. Nih ada puluhan ribu yang sembuh. Kan tadi kan saya katakan, Siana ada Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono, ada Pak Tri Sutrisno, ada Prabowo. Yang sudah pernah disembuhkan dengan metode DSA Dokter Terawan. Dan mereka terbuka menyatakan, saya sembuh nih, saya nggak peduli, saya dibuktikan saya sembuh. Saya doakan supaya Dokter Terawan ini tetap sehat. Maksud saya kan di sinilah sebetulnya ID itu harus bijak, tidak dengan serta-merta melakukan bunuh ini orang ini. Tadi kan Dokter Irma ada 2.500 dokter-dokter muda
yang belum lulus uji kompetensi ini. Iya, saya baru tahu juga. Bagaimana nasibnya ini kan gitu. Oke. Ini dong mestinya harus dilindungi oleh ID ini. Ya, bagaimana kemudian kita bisa mendorong supaya para dokter yang di dalam ID kan dokter juga ya Bang ya. Bisa dengan Dokter Terawan bisa berbicara. Kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kita akan bertanya juga Bang kepada masyarakat bagaimana mereka melihat apa yang terjadi saat ini antara jadi seperti pertandingan tinju Bang, antara ID melawan Dokter Terawan. Kita akan bertanya kepada pemirsa Metro TV, kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Supardio. Pak Supardio, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Supardio. Berkait dengan menggugat monopoli ID, menurut saya hal-hal yang perlu dipertanyakan. Yang pertama bahwa ID itu sebagai organisasi profesi dokter yang membina para dokter itu sebaiknya harus independen, tidak ada kepentingan politik. Yang kedua, tidak dimasuki orang-orang yang ditunggangi oleh kelompok ekstrem kiri yang menentang kebijakan pemerintah, terutama kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang tentang praktek dokter maupun Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga, harus dalam pembinaan Depkes. Yang keempat, hal-hal yang krusial soal pemecatan dokter itu sebenarnya kan bukan langsung pemecatan dan dalam sejarah belum pernah terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan karena jumlah dokter di Indonesia sekarang ini baru 266 sekian ribu orang yang masih kurang dikaitkan dengan rasio kebutuhan penduduk Indonesia yang sekarang ini jumlahnya sudah 267 juta. Oleh karena itu hal-hal yang masalah kelemahan dokter atau hal-hal yang ada bisa dikomunikasikan dengan dokter sebagai anggota. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Supardio di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Supardio ada Pak Wali dari Sentani, Papua. Pak Wali, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Ilman. Selamat pagi. Bagaimana? Oras. Bagaimana Pak Wali pendapat Anda Pak? Silakan. Menurut saya yang pertama bahwa Pak Terawan itu mantan negarawan, jadi harus menghargai hal itu. Terus yang kedua, Indonesia selama ini di dunia kedokteran dianggap sebagai konsumen teknologi di bidang kedokteran, bukan produsen. Jadi apa yang Dokter Terawan lakukan sebagai produsen, bahwa itu menurut saya satu terobosan yang dilakukan untuk Indonesia supaya jangan beli vaksin di luar. Dan untuk cuci otak itu sudah terobosan yang luar biasa yang dilakukan. Yang ketiga, bahwa kita sebagai bangsa jangan kita buat gaduh lagi di negara ini. Biarlah kita hidup bersama berdampingan karena ini adalah organisasi profesi, saling menghargai dalam profesinya masing-masing. Oke, terima kasih Bang Leo. Selamat siang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wali di Sentani, Papua. Di belakang Pak Wali ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak.
Ya, DPR panggil itu ID, kemudian Menteri harusnya bukan memediasi, tapi batalkan itu keputusan yang memutuskan bahwa Dr. Terawan tidak lagi jadi dokter. Ingat ya bahwa harusnya sebagai wadah perwakilan dokter-dokter ke pemerintah, bukan dia itu harusnya membina, bukan membinasakan. Gelar dokter itu dari universitas, bukan dari ID. Hati-hati, ini bisa liar. Ada yang duga karena iri, sirik, atau soal agama. Hati-hati, ada ide tandingan. Bisa-bisa nanti Dokter Terawan ini bukan dipanggil sebagai dokter, kalau memang dilarang bisa dipanggil nanti sebagai dukun otak, dukun vaksin. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan itu tentang peraturan di ID itu. Ini terlalu luar biasa berhak memberhentikan dia sebagai dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik sekali tadi yang dikatakan Pak Supardio, Bang Elman, bahwa memang ID ini harus benar-benar dijaga independensinya, jangan sampai ditunggangi kepentingan-kepentingan lain. Malah tadi sempat tersebut jangan sampai terkait dengan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Saya jadi berpikir, apakah memang ada sinyalemen itu di ID saat ini atau bagaimana Bang Elman? Ya, kita nggak tahu apakah ID ini disusupi oleh ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Tetapi kan kita nggak bisa juga membatasi pandangan-pandangan seperti Pak Supardio ini kan. Dugaan-dugaan yang seperti itu kan. Akhirnya. Nah itu kan kita kan nggak tahu. Hak semua orang untuk menduga-duga kan. Tetapi ketika Supardio menduga-duga, pasti bukan tanpa bukti kan gitu kan. Jadi ini yang kita harapkan. ID harus waspada gitu kan. Jadi waspada terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Jangan-jangan memang kita ini sudah nggak bersih lagi kan gitu. Nah ini kejadian ini sekaligus harus dijadikan untuk introspeksi secara keseluruhan buat ID dari pusat sampai ke daerah. Jadi jangan sampai memang disusupi. Betul. Kalau itu benar kita nggak tahu benar atau salah. Tapi ini kan faktanya kan ada yang membuat pernyataan seperti ini kan, dan ini kan pasti dia sudah melihat kan gitu kan. Biasanya ada dasarnya itu. Nah kedua yang saya pahami dari ketiga penelpon pagi ini kan, intinya yang mereka mau katakan seperti yang secara tegas dikatakan oleh Pak Supardio tadi itu kan, ID itu bukan diadakan untuk wadah pemecatan. Kan gitu kan? Atau istilah Pak Ondo membinasakan. Bukan untuk membinasakan gitu kan. Karena tadi jelas Pak Supardio kan katakan jumlah dokter di Indonesia itu masih terlalu sedikit. Sangat kurang ya. Hanya memang terkadang menumpuk di kota-kota besar. Alokasinya yang kurang merata. Tapi kalau kita bicara tentang kebutuhan dokter di seluruh Indonesia Sabang Merauke masih kurang. Sangat jauh. Nah, sehingga memang dan mutunya pun kita berharap sebetulnya kaliber dokter mutu seperti Dokter Terawan ini tidak hanya Dokter Terawan. Lebih banyak lagi. Diperlukan 10, 100, 1000 dan seterusnya kan gitu kan. Nah, ketika ada dokter yang pintar, cerdas dan mengabdi seperti Dokter Terawan, jangan disia-siakan. Justru diberikan penghargaan, diaplos gitu kan. Tapi bukan untuk dibinasakan seperti Pak Ondo tadi kan. Tapi kalau kemudian Bang bicara alasan ID yang tadi sempat disampaikan di grafis di layar Metro TV, kenapa kemudian merekomendasikan pemecatan permanen adalah misalnya Dokter Terawan dianggap tidak melaksanakan perintah ID yang sebelumnya untuk memenuhi kaidah etik. Kemudian Dokter Terawan katanya memimpin organisasi profesi dokternya dan mengatakan untuk tidak mengikuti acara-acara ID. Ini bagaimana Bang? Ya kalau soal membuat profesi lain kan ini kan ada hubungan sebab akibat kan gitu. Kan. Jadi jangan juga kita menganggap semua apa yang dikatakan berdiri sendiri-sendiri. Enggak. Nah, yang kedua sebetulnya kan tadi kan dari awal saya dikatakan kan, fungsi ID adalah menjadi wadah kan untuk mengangkat, meningkatkan harkat dan martabat dokter kan gitu kan. Termasuk mutunya. Termasuk mutunya kan. Nah, mestinya kalau ada temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru seperti yang dilakukan oleh Dokter Terawan, harus difasilitasi. Bahkan misalnya ID mendorong pemerintah siapkan dong laboratoriumnya. Berikan dong tim pendamping supaya
temuan ini lebih bermutu lagi kan gitu kan. Iya. Tidak untuk meniadakan kan gitu kan. Mematikan langsung. Justru menurut Inovasinya, saya iya. diperlukan Iya. temuan-temuan seperti ini kan. Kita kan coba Bung Leo, saya mau tanya sama Bung Leo, orang-orang Medan kalau berobat pasti ke Penang. Iya, bukan hanya orang Medan, Bang. Ya. Orang di Pulau Coba. Jawa pun banyak ke Pineng. Dari Jakarta ini pun rata-rata ke Singapura, Iya. ke Penang dan sebagainya. Iya. Kenapa? Ini yang harus dijawab oleh ID. Ini harus dijawab oleh ID. Oke. Kenapa Iya. orang mencari kesehatan di luar negeri? Baik. Kenapa tidak di Indonesia? Paling-paling dia bilang, kalau di Indonesia, Iya. kalau kita influenza aja, ada duka sedikit. Kalau lebih dari itu, kita berangkat ke Penang atau ke Singapura, bahkan Oke. ke Eropa gitu. Baik, tanda tanya besar itu akan kita bawa ke bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kita mau mendengarkan lagi Bang Elman. Ada seorang pemirsa Metro TV yang akan menyatakan pendapatnya. Kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman, Horas. Horas, pagi Pak. Bagaimana Pak Vence? Silakan Pak. Jadi begini Bung Leo, mestinya lembaga profesi seperti IDI itu dia harus mampu melindungi anggotanya. Jadi kalau ada anggotanya yang melanggar ketentuan dan lain sebagainya, ya itu harus ditengahi, bukan ambil final keputusan bahwa ini dipecat. Yang jadi persoalan ini yang perlu saya pertanyakan Bung Leo, izin praktek yang dicabut, emangnya kekuasaan ID sudah sampai sedemikian? Nah, prolog tadi dari Metro TV mengatakan sebaiknya diambil alih oleh pemerintah, artinya bahwa ID tetap ada, tetapi dia harus tunduk pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Nah, saya khawatir ini nantinya di mata masyarakat bukan lagi Ikatan Dokter Indonesia, tetapi iri dendam individu yang mereka lakukan. Ya Bung Elman ya. Bukannya karena saya senang bikin plesetan, tapi ya benar. Dalam konteks Terawan ini, ID ini berperan iri dendam individu yang mereka praktekkan. Nah ini yang sudah salah besar. Saya kira itu saja Pak Leo, Bung Herman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Iri dendam individu. Jangan sampai begitu kan Bang Idi. Jangan. Bang, tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian kembali lagi ke pertanyaan saya yang dari awal Bang. Idi ketemu dengan Dr. Terawan dan dua-duanya tidak mundur sama sekali. Kemudian apa nih organisasinya? Apakah harus kemudian serta-merta dibuat organisasi baru atau seperti apa? Tadi kan saya nyatakan, ini harus bijaksana, harus berjiwa besar. Tadi kan saya singgung kan, tugas utama ID sebetulnya adalah untuk mengevaluasi dirinya. Mengapa rakyat Indonesia lebih mau berobat ke luar negeri daripada di Indonesia ini kan? Karena tidak yakin dengan efektivitas pengobatan di dalam negeri. Makanya kan tugas utama mereka adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat profesi kedokteran kan gitu. Nah, kalau berdasarkan ini mestinya ini harus berjiwa besar. Dan Dokter Terawan itu tidak melakukan malapraktek loh. Sampai hari ini kita belum pernah ada komplain meninggal dari pasiennya. Dari pasiennya karena karena malapraktek. Tidak ada. Yang kita dengar adalah keunggulan daripada Dokter Terawan. Itu yang kita dengar dari dulu. Ada namanya terapi cuci otak, ada namanya vaksin Nusantara. Inilah yang kita dengar selama ini salah satu prestasi daripada Dokter Terawan. Nah, gara-gara ini Dokter Terawan dibunuh kan begitu kan? Kan celaka kita ini kan. Jadi Anda bisa bayangkan Leo, betapa saat ini puluh ribu orang marah terhadap rekomendasi ID ini. Marah betul mereka. Karena apa? Mereka sudah merasa terlindungi.
nyaman Iya. dan terselamatkan oleh Dokter Terawan. Iya. Tetapi penyelamat mereka sekarang terancam dibunuh kan gitu kan. Nah, dan oleh karena itu menurut saya Iya. ID harus betul-betul bijak di dalam menangani rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran ini. Iya. Tidak boleh serta-merta ditelan bulat-bulat. Jadi karena ini baru bersifat rekomendasi Iya. dan kepada pengurus besar ID yang akan terbentuk ini diberi waktu 28 hari, Iya. gunakanlah waktu yang ada ini untuk berpikir jernih, berpikir bijak dan mengajak seluruh ID untuk berjuang besar. Iya. Mestinya kalau sekarang ini mereka membunuh Dokter Terawan, sekarang dibalik. Mari kita cari lagi Dokter Terawan yang lain. Kalau ada dokter-dokter Oke. yang menemukan inovasi yang baru, kita dukung, kita berikan, kita minta kepada pemerintah fasilitasi labnya dan sebagainya. Bukan untuk dibinasakan seperti kata Pak Ondo tadi. Saya terus terang berharap betul Bang bahwa yang Abang sampaikan ini dalam waktu berapa 30 hari ya, 28 hari. 28 hari akhirnya ID menemukan kebijaksanaannya. Tapi kalau kemudian ternyata tidak juga, maka apakah seperti di dalam editorial di bagian akhir dikatakan bahwa akhirnya pemerintah, mungkin dalam hal ini Kementerian Kesehatan, ambil alih saja soal izin praktek dokter, soal pengangkatan sumpah dokter seperti sertifikat halal MUI. Ya, pemerintah harus tegas. Dia harus melihat kemaslahatan orang banyak. Karena harus melindungi semua warga negara. Karena tugas pemerintah itu melindungi rakyat. Iya. Ada seorang dokter Terawan yang bisa melindungi rakyat, harus dibela. Nah, kalau memang ID tetap berketetapan hati untuk memecat dia, maka pemerintah mengambil alih. Nah, mungkin undang-undang praktek kedokteran diubah. Iya, karena di dalam undang-undang dikatakan itu ya, sehingga harus yang ada akan rekomendasi yang mengangkat sumpah dokter itu pemerintah dan memberi izin prakteknya pemerintah. Ya udah ID silakan aja. Atau mungkin juga diberi peluang munculnya wadah baru. Jadi karena kan ini kan patut dipertanyakan. Kalau ID tidak bijaksana, ya berarti kan ID kan merasa dia super body. Nah, tidak boleh super body. Seperti wartawan. Sekarang kan tidak lagi PWI saja kan. Ada AJI, ada ini dan sebagainya. Advokat juga sama kan. Memang tidak bagus sebetulnya wadah tunggal itu. Tidak bagus. Karena dia akan memonopoli kebenaran. Ini terjadi buat Dokter Terawan. Karena kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut akan korup absolut juga. Nah, harapan kita, inilah yang terakhir ID melakukan hal seperti ini. Dan jangan lagi terulang lagi. Nah, kalau ada dokter-dokter yang muncul seperti Dokter Terawan yang ke depan ini, dukung dan fasilitasi supaya berkembang. Kalau ini kan akan membunuh kan, membunuh pikiran-pikiran baru. Dari dokter-dokter yang pintar nanti, udahlah daripada kita nanti dibunuh, bagusan kita ikut aja. Yang penting aman. Akhirnya rakyat tidak terlayani dengan bagus. Yang penting aman. Sementara ada 2.500 tadi menurut Bu Irma dokter yang belum lolos uji kompetensi, tidak menjadi dokter dan akhirnya masyarakat tetap kekurangan dokter. Ya kurang dokter kok, hanya 266.000 katanya. Kan nggak sebanding dengan jumlah penduduk dan 2 wilayah kan gitu kan. Saat ini kan Dokter Terawan masih berpraktek Bang. Dan masih. Kita juga melihat bahwa berprakteknya pun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ini kan institusi TNI, tentunya juga tentara-tentara kita ini kan menggunakan metode ilmiah, mempercayai seseorang, mempercayai metodenya tidak sembarangan. Nah, kalau kemudian ternyata ini kemudian dipastikan setelah 28 hari tetap ini salah Dokter Terawan, harus dipecat permanen, kan jadi tanda tanya besar Bang. Ya, kita kan tidak tahu bagaimana aturan yang ada di TNI kan, atau Polri ya. Tapi menurut saya kan yang diperlukan kan dokter-dokter yang bisa menyelamatkan nyawa manusia kan. Nah, kalau nanti TNI menganggap Dokter Terawan ini memang bagus dan penting untuk menyelamatkan orang, ya menurut saya
rumah sakit Angkatan Darat pasti akan lebih bijaksana kan. Ada orang cerdas, ada orang yang mau berbakti, masa disia-siakan. Dan diakui dunia luar juga. Dan tidak mudah melahirkan profesi dokter seperti Dokter Terawan. Itu nggak mudah, karena dokter lain belum muncul. Betul. Nah makanya ketika dia mampu melakukan terapi cuci otak, lah yang lain belum. Nah, ini mesti didukung. Ketika dia mampu melahirkan vaksin Nusantara, dukung dong. Nah, mudah-mudahan ini bukan karena ada kepentingan bisnis. Mudah-mudahan. Bukan tadi apa, iri, dengki individu, bukan ya? Bukan. Tapi yang terutama, mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan bisnis. Baik. Mudah-mudahan ya. Semoga ya. Jangan-jangan ada ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Semoga tidak. Baik. Kita harapkan supaya IDI benar-benar melindungi anggotanya juga. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, monopoli kewenangan IDI memberikan rekomendasi izin praktek dokter juga digugat. Patut dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya kewenangan pemberian izin praktek dokter sepenuhnya diambil alih pemerintah seperti halnya sertifikat halal. Jangan sampai kewenangan IDI disalahgunakan untuk menjegal dokter yang kreatif dan inovatif. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap pakai masker Anda, tetap jaga jarak, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV